Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Berarti Bapak Ibu sekalian, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Yang jadi masalah, bagaimana kondisimu mati. Itu tonsing kelebihannya kalau orang sakit dulu seperti almarhum. Ya komalase yolo napa naruntu ajalenna, ada kesempatan bertobat. Itu enaknya kalau sakit dulu. Ada kesempatan bertobat. Sakitnya sendiri kalau dia sabar, sakitnya sendiri itu sudah sakit dan dia sabar menggugurkan dosanya. Apalagi kalau dia melakukannya dengan memperbanyak istighfar. Itu kelebihannya orang kalau sakit. Tapi kekurangannya manreong koso. Kalau orang mampu, alhamdulillah. Dia mampu, tapi ada lagi kelemahannya. Apa? Membuat anak-anaknya bisa durhaka. Tidak semua anak diberikan ujian dan hadiah sakit ibu bapaknya baru meninggal. Maka kalau ada anak yang ibu bapaknya sakit, Allah sayang kalian. Kenapa? Allah ingin mendapatkanmu. Nah, kasih kau hadiah pintu masuk surga. Tapi tidak semua anak menyadari. Ada 5, ada 7 anak. Malase tomatoanna, sakit orang tuanya. Silakan kau ambil bagian-bagian dari kebaikan itu. Ada anaknya tawa kaya. Tapi kan sibuk kiri kanan nih kasihan cari nafkah. Maka dia tidak bisa kasih kencing bapaknya. Dia tidak bisa kencing usap-usap keringatnya ibunya. Maka dia partisipasinya. Dia belikan obat. Dia tanggung semua rumah sakitnya. Ada juga tawa pengangguran. Tidak ada uangnya. Tapi waktunya banyak. Maka Allah kasih hadiah. Kau urusi kencingnya bapakmu. Kau gantikan pakaiannya. Kau gantikan tempat tidurnya. Kau yang rawat ki. Kau yang suap ki. Itu semua. Jadi ketika ada orang tua sakit, Allah menguji kalian. Mau kau ambil ini surga atau tidak? Tapi sayang 1000 sayang. Banyak anak diuji orang tuanya stroke. Diuji orang tuanya kena serangan gula. Aduh. Anaknya 1 tahun mulai mengeluh. Kenapa? Istrinya yang tidak sabar. Maka bu, hati-hati ki milih mantu. Kalau masih mahasiswa sanging kuku najina jaga, mana potong kuku pigitongi salon, mau kok kira-kira nak kasih kencing kalau sakit kok. Carita campur raktu. Tenamo, mana matana nasaritongi soft lens. Bulu matana tak lapis-lapis. Kira-kira mau kok nabukakan pampersmu kalau stroke mako. Nah bilangi suaminya kasih masuk panti jompo itu orang tuamu. Itu gunanya orang hati-hati milih mantu. Karena ada orang baik anaknya, istrinya panrasu-rasu. Banyak yang begitu. Bersaudara bagus kasihan. 4 bersaudara, sekandung seibu. Masya Allah baik rukun. Datang istrinya. Kan kau anak pertama. Selama hidup bapakmu banyak kau kasih. Selama hidupmu bapakmu semua kau yang ngurus. Sekarang meninggal apa kek kau bisa ambil di situ? Mulai itu. Maka ibu hati-hati ki. Untuk apa dia cerdas? Untuk apa dia cantik? Kalau nasi sakit nanti kalau pensiun maki. Percaya ki itu yang pelihara kuku. Mana gigi nak kawat. Nak kasih soples batana. Rambut nak kasih kriwil-kriwil. Oh. Tena harapan. Mandreong koso. Betul kak. Lihat maki pelajari maki anak mantunya orang yang magaya. Justru yang miskin itu kodong. Yang alumni pesantren. Yang orang dari kampung. Itu yang ngurus nanti mertuanya ketika sakit. Maka paling celaka kalau mantu tak sudah jelek. Miskin. Vale, beleng-beleng. Nih. Nah, ada juga orang tidak sempat sakit. Ada. Tiba-tiba naik mobil, bak, mati kita. Ada tuh kelebihannya. Apa kelebihannya? Tidak makan ongkos. Iya toh? Apalagi kelebihannya? Anaknya tidak sempat punya dosa sama orang tuanya. Tapi apa kekurangannya? Tidak sempat tobat. Nah ini yang lebih parah. Kalau tidak sempat kita tobat.
Apa mi kalau selama ini hidup ki 40 tahun, malam ndak jelas kemana, duhur ndak pernah hadir di masjid, Ramadan tidak pernah puasa, puasa ji tapi pertengahan, akhir dan awal ji, Lebaran paling duluan dapat karena di masjid karena baju baru. Nah, tiba-tiba mati mendadak, serangan jantung, ditabrak mobil, tenggelam, naik sepeda. Untung saya ingat, kata pas sepeda. Saya juga pas sepeda aja. Tapi jangan saiki itu bajuta yang sempi-sempi. Itu melanggar syariat. Nah kita tidak tahu. Banyak kan kita dengar itu orang lagi sepeda na mati. Bayangkan kelihatan ini paha tak pak? Hah? Tipisnya celanana baru. Oh mana? Mati kok begitu menghadap. Na belender kok malaikat. Yang tadinya malaikat masih sana lihat kok pakai begitu. Hai, cabut misalkan yang ini. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, masing-masing ada kelebihannya. Nah, yang pasti, yang kedua. Ya, yang kedua. Hidup ini, maka dia pun Allah Ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Das'ad, Firdaus, Haji Amir. Ini dunia ji sementara ji saja. Acule-cule yami, maringan kombo, ada tambangmu. Sebentar ji cika. Maka dunia ini hanya titipan. Apa titipan dunia itu macam-macam. Satu, titipan dunia ada disebut harta. Harta ini titipan. Ada pula titipan berupa ilmu, Ustadz. Ada pula titipan berupa anak. Ada pula titipan berupa umur. Titipan semua itu. Maka ketika Allah kasih kau titipan, satu, jangan kau sombong. Yang namanya titipan bos, jangan kau sombong. Harta, titipan itu. Ini. Ada mobil di sini 3-4 kayaknya di dalam sini. Titipan ji. Titipan nih. Kalau mati ki seperti almarhum. Nah bawa hartanya. Nggak. Kaos kaki aja nggak boleh dipakai. Dasi aja nggak boleh dipakai. Titipan aja ini. Harta ini titipan. Maka yang namanya titipan, jangan kau sombong dengan hartamu. Maka ambil ilmunya tukang parkir. Ini banyak semua tukang di sini, Pak Warkop. Nah bilang temanku, jangan mengaku anak Warkop Makassar kalau kau tidak tahu camidu. Apa itu camidu, Ustaz? Catami dulu. Ketua Pak Amir. Ayo. Coba lihat itu tukang parkir di Warkop. Masya Allah baik na hatina. Nggak ada sombongnya. Banyaknya mobil na jaga. Nggak pernah patente sombong. Kenapa? Begitu ambil orang mobilnya, maka kali jadi kasih 2006 nih. Kenapa? Karena dia yakin bukan mobilku. Maka sebaiknya itu harta tak seperti tukang parkir. Titipan jini. Jangan kau sombong. Kalau Allah marah dengan kekayaan yang kau sombongkan, Allah ambil hartamu. Sekejap ji. Maka dami pun Allah Ta'ala kun fayakun. Jadi habis. Apa contohnya? Tsunami. Lihat itu kalau tsunami hancur. Gempa, kebakaran. Maka harta jangan membuat kita sombong. Ibu-ibu, tahu ki Firaun? Tahu ki? Itu Firaun, Bu. Allah melaknat dia karena dia sombong. Gagah, raja, istananya banyak, dilapisi dengan dinding-dinding emas. Tapi karena sombong, Allah laknat dia. Dan Allah tidak akan memasukkan dia dalam surga. Kalau kita ini Islam pernah dua kalimat syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Jangan makin khawatir, Bu. Ini semua kita pasti masuk surga. Yang penting sudah kisah syahadat, yakin dua kalimat syahadat itu pasti masuk surga.
Cuma kalau dilanjutkan pertanyaan, kapan masuk surganya? Sudah pakai dicuci. Di mana dicuci, Bu? Neraka kedua ji tempat, tidak ada tengah-tengah. Jangan kau pikir ada bencong, enggak. Tuh, neraka, surga. Kalau dia tidak masuk surga, di neraka. Kalau dia Islam, masuk ke surga. Tapi mampir dulu di neraka. Bagaimana keadaan di neraka dicucinya? Tergantung dosamu. Sama bajuku saya. Kalau bajuku yang kupakai si ceramah, rendam saja deterjen, bilas sedikit, bersih. Tapi itu bajuku yang kupakai dulu waktu ku SMA SMP kalau pika sawah, kotor, mamaku nak cuci istilahnya, nak cuci kalantang. Tahu ki kalantang, Ibu? Tahu bapak-bapak kalantang? Direndam dulu satu malam air panas, besok baru disikat, dibanting-banting, diinjak-injak, toh, dibanting lagi, disikat, baru dijemur satu hari, malamnya diembunkan, besok baru dibersihkan lagi, baru bersih. Begitu, Bi. Kalau banyak dosa tak, kalau sedikit ji, tampilin jaki saja, tak tak tak, masuk kok. Sudah, Mi. Tapi kalau banyak dosa au patopan di kalantang. Di kalantang orang, Pak, tergantung dosa. Tapi Fir'aun itu Allah jelaskan Quran haram dia masuk surga. Kenapa? Karena dia sombong. Lalu dilaknat Allah, tidak ada orang suka. Itu Fir'aun tidak ada yang sukai. Mana buktinya? Sampai sekarang ini tidak ada orang Maros mau kasih nama anaknya Fir'aun. Itawa terkenal sekali. Ini kinja toa di Quran. Raja. Tapi tidak ada orang mau kasih nama Fir'aun anaknya. Kenapa? Karena Fir'aun dilaknat Allah karena kesombongannya. Maka kaya jangan membuat sombong. Yang kedua, apalagi harta. Yang kedua, ilmu. Jangan sombong. Adakah ilmuwan sombong? Ada. Mana gerangan? Ada, itu biasa. Tidak usah bahas ilmu kedokteran, ilmu agamamu. Adakah ustadz sombong? Ada. Yang mana ciri-ciri ustadz sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Pendapatnya saja nanggap benar. Kalau berbeda langsung bilang bid'ah, masuk neraka. Kadatong itu begitu, Pak? Ada. Apa yang mau kita sombongkan dengan ilmu ini? Padahal Allah sudah jelaskan, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Dek wale kopat disengah kecuali cek dek ni. Itu kata Allah. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Ini dasar latih. Yang merasa hebat. Bukan karena saya cerdas. Bukan karena saya jago. Tapi karena ada penontonku. Saya bisa viral. Sampai penonton saya di YouTube sudah 148 juta. Bukan karena saya hebat. Tapi karena ada yang nonton. Coba kalau saya ceramah di sini. 2 jam berapi-api. Membara. Tidak ada yang nonton. Lewat patopan. Lama misaki itu Ustaz. Iya toh? Iya. Jadi kalau jadi penceramah ilmuwan. Jangan kau sombong. Kalau Allah marah. Nah kasih pikun kok. Ada obatnya pikun? Ada obatnya pikun? Ada cerita. Walau benar atau tidak. Ini cerita-cerita ji. Ada profesor. Dekat-dekat mi pensiun. Mau pi mengajar. Setiap dia mau pi mengajar. Selalu nak cium istrinya. Ini 2 minggu mi. Tidak dicium istrinya. Dah protes istrinya. Bilang, Pak. Biasanya kalau mau pi mengajar kau cium kak. Ini mau mi 2 minggu tidak pernah mau cium-cium. Dalam hati astagfirullah. Berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantu cium. Jantung modus. Mata-mata sudah dengar begini besok didapat sama nanya. Kau kira mamaku nak? Apa yang kita bersombongkan dengan ilmu? Maka yang baik, mari saling menghormati perbedaan pendapat. Nih, biasa kita ini gara-gara beda pendapat dalam suatu masjid, akhirnya masjid tidak tenang. Lama-lama masjid ditinggal jamaahnya. Lama-lama akhirnya masjid didominasi oleh satu aliran atau mazhab saja. Yang baik, mari saling menghormati pendapat. Kalau kita yakin satu pendapat, lakukan dan amalkan pendapat itu tanpa mau menyalahkan pendapat orang lain. Maka kalau kita lihat masuk di masjid, ada orang takbir begini, silahkan, jangan kau salahkan. Ada juga yang begini, silahkan, ada ton dalilnya.
Ada tong kuliah tidak semangat, kayak orang lapar sekali lama tidak makan. Ini. Ada juga begitu tuh ibu. Tuh, begini saja. Ada tong begitu tuh. Jamba kau calai urusanna. Sibuk duduk kok. Kenapa? Karena kalau dia salah, kau tidak tanggung dosanya. Kalau dia sesat, kau tidak ikut sesat. Tapi kalau kau celah, kau maki, kau hina, kau dapat dosa karena menghina hamba Allah. Selesai. Jadi kalau ada kita lihat berbeda, jangan maki urusi. Mau ki pelihara jenggot, silahkan. Jangan toma kau bilang yang tidak pelihara jenggot, tidak sunnah. Mau kau yang jengki celananya, silahkan. Jangan tongko bilang orang yang dibawa mata kakinya kafir, tidak. Saya dibully di WhatsApp, di Facebook. Ini ustadz tidak sunnah. Kenapa kau bilang tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot udah cala-cala kan. Sibuna. Sudah ya. Jadi jangan sombong gara-gara ilmu. Yang ketiga, apa itu titipan? Sudah harta, ilmu, apalagi? Jabatan. Wali kota, kepala dinas, gubernur, pak camat, anggota dewan. Titipan nasen jinjo. Tiako borro. Jangan kabarra-barra. Iya toh? Bu. Kutanya ki dulu ah. Kutanya ki. Kita tahu itu rumah yang cantik di Jalan Sudirman, perempatan Sungai Sadang, sebelah kanan warna putih. Banyak bendera-benderana. Kita tahu ibu. Ah? Yang dari Pangke anggami pura-pura mengkitai. Tahu itu? Apa itu? Rumah jabatan gubernur. Kalau masuki di dalam orang di situ jangan kuborro. Kenapa? Pasti keluar kok. 5 tahun saja, paling lama 10. Masih mau kau tambah, dibilang kau gila. Keluar kok, bukan kau di situ. Berapa mi orang tinggal di sana? Berapa mi? Banyak mi toh? Pasti keluar. Apa yang kau sombongkan dengan jabatanmu? Apa? Apa lagi? Ini Hertasning. Ada di situ rumah dinas ketua DPR Kota Makassar. Berapa mi tinggal di situ? Jangan kau borro, pasti kau keluar. Makanya saya biasa ketawa-ketawa saya dalam hati kalau ada anggota DPR borro dulu acece. Tiap mau kau bos, kau 5 tahun jijatanu. Terpilih kau lagi 10 tahun, tidak terpilih wabillahi taufiq wal hidayah. Kutanya ki dulu ibu, kutanya ki. Mana lebih tinggi pangkatnya gubernur dan wakil gubernur? Mana ibu? Gubernur. Bapak-bapak, mana lebih tinggi pangkatnya Kapolda dengan wakil Kapolda, wakil Polda? Mana lebih tinggi pangkatnya wali kota dengan wakil wali kota? Tidak mungkin wakil lebih tinggi daripada wali kotanya. Tidak mungkin wakil gubernur lebih tinggi daripada gubernurnya. Tidak mungkin Wakapolda lebih tinggi jabatan pangkatnya daripada Kapolda. Iya toh? Tapi herannya, kenapa itu wakil rakyat? Nah kau wakil ya kau bos. Nak kepatah kekuasaan rakyat, kau wakil ya kau. Kenapa kau jadi wakil rakyat mau merasa sombong? Nah kau wakil. Allah marah. Kalau sombong, nah ambil kau punya kekuasaan. Maka cara mengambilnya ada yang hina seperti kita lihat sekarang di TV. Toh? Yang keempat, titipan karena waktu terbatas. Yang keempat titipan Allah, apa itu? Anak. Ada orang kesian 15 tahun menikah. Kesana kemari habis uangnya. Allah tidak kasih. Tidak ada anaknya. Maka semua ini pertama kalau dia titipan tiako kabarra-barra, jangan kau sombong, jangan kau takabur, jangan kau borro. Yang kedua, karena dia titipan, maka jaga itu titipan Allah. Bagaimana cara menjaganya? Kalau dia harta, menjaganya bukan dengan deposito ke bank. Bukan dengan membeli emas. Tapi kalau kau mau jaga itu hartamu, mas sudahkah kau?
jangan kau beli. Bersedekah. Itulah cara paling aman menjaga hartamu. Nih. Coba. Rumah begini. Mewah. Ada mobil. Kalau meninggal ki bu, siapa tempati? Kalau meninggal ki, istri kedua. Pasti nih bu, kawin lagi. Jangan aku lagi pikir cemburu kalau dikubur. Nggak ada urusan cemburu orang dikubur. Iya toh? Nih, ibu-ibu nih, yang banyak semua masna, kuning-kuningan. Kalau mati ibu siapa pakai? Siapa pakai? Istri kedua. Bago, wabillahi taufiq wal hidayah. Itu, mama Nece na dengar ceramahku ini tuh, na lihat togi di YouTube. Na lihat istriku ibu. Dia bilang, Ustaz, jadi kalau mati ya nanti, motong ku kawin. Ku bilang, sini kau dulu sayang. Duduk kau di sini baik-baik ya. Ngapa kau panggil saya, na istriku? Ku peluk-peluk baru ku bilang, sayangku, dengar ki baik-baik ya. Jangan kamu mati maki, masih hidup ki saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi pun nak mati mako. Makanya ibu bersedekah ki. Mau kemana? Mau ki kemana? Pasti mati bu. Itu muka atas sudah pesan dari Allah. Dulu ndak ada keriputmu. Dulu kau masih muda. Dulu kau masih tua kobe. Mau kemana? Pasti mati ki bos. Maka ibu, bu, dengar kak dulu. Enak nih tuh orang jadi orang kaya. Kenapa? Biar palsu dipakai, nah bilang ki juga orang asli. Dia maki, itu enak lah jadi orang kaya. Mana palsu dipakai, nah bilang orang tua. Coba kalau istri napa tahu pakai. Mana nak beli di Tanah Abang, orang bilang tahu, tahu. Nah bilang apa? Tidak mungkin, tidak masuk akal. Orang kaya itu susah orang miskin. Biar asli dipakai, tapi kebekom ngale. Maka kita yang kaya sedekah kok. Maka selesai takziah nanti, kita yang kaya panggil anak tak, apalagi yang sudah 60 tahun ke atas. Panggil itu anakmu. Nah, ini ada emasku 500 gram. Jual mau 400 gram, bikin kau mesti di kampung. Yang 100-nya, mari saya pakai. Belikan kak kembali yang palsu. Sudah. Maka enak. Kaya di dunia, kaya di akhirat. Menjaga amanah harta bukan dengan investasi tanah, bukan dengan beli rumah ini, bukan investasi dunia pasti tambah susah kau meninggalkannya. Maka caranya sedekah. Bu-ibu, pernah ada orang kita lihat bangkrut gara-gara sedekah? Pernah? Yang bangkrut gara-gara narkoba. Yang bangkrut gara-gara judi, yang bangkrut gara-gara pemabuk, yang bangkrut gara-gara selingkuh. Beda poligami selingkuh, ah? Iya sami. Kalau selingkuh coko-coko, ndak halal. Poligami halal. Apa kau tahu pak? Berani kok. Nabila temanku Ustaz, orang lain istrinya semua singa. Alhamdulillah saya istriku di rumah Ustaz. Bukan macan bu, kelinci. Nah bilang saya istriku kelinci Ustaz, tapi saya menjadi kangkung. Dia bilang, nah bilang ya satu temanku nak Ustaz, selama dengar ceramahmu, alhamdulillah istriku jadi malaikat. Wih, tahu ah, tapi malaikat pencabut nyawa. Ada kayak cerita sama saya, Ustadz poligami itu kan sunnah. Betul, poligami itu sunnah, jadi jangan celah. Kalau ibu bapak tidak setuju, boleh, tapi jangan kau celah orang yang berpoligami. Tapi dengan catatan, poligami bagi orang yang mampu. Ibarat pesawat itu pesawat pak, ada kan namanya pintu darurat. Tidak boleh dibuka setiap saat. Puna buka tidak darurat, ngajak kalau ke polisi. Begitu juga itu poligami bagi orang yang mampu. Siapa contohnya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau mampu? Salat tahajudnya tiap malam.
Kenapa beliau mampu Senin Kamis tidak pernah lepas? Tiap pagi dia duha, bersedekah setiap saat di rumahnya. Tidak pernah kasar ngomong. Maka Allah kasih kemampuan. Kate, hari Jumat saja kau sembahyang. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Motong kau poligami, nenek itu patah. Kalau tidak mampu jangan kau cari-cari susah. Maka amanah sedekah. Ya bu? Bu? Dan itu orang dermawan, orang senang. Meskipun sudah meninggal orang masih mengenangnya. Iya toh? Tapi kalau sekeki, jangankan meninggal, masih hidup kisah saja dan doakan ke orang. Coba kalau orang dermawan, pikir siara kubur, antar kubur orang meninggal, dilewati kuburna, tahu wah. Baik sekali ini orang teman tetangga atau hidup. Suka kina traktir. Doakan itawa. Sudah 5 tahun meninggal. Masih didoakan. Tapi kalau orang seke. Jangankan mati pak. Masih hidup saja. Lewat di kompleks mobilnya. Tabrakan lalu. Kukira tuh mau kena kasih naik. Ternyata nak kelas sonja. Maka bersedekahlah. Cara memelihara harta yang Allah berikan. Sedekah. Yang kedua, anak. Bagaimana cara memeliharanya? Jadikan anakmu soleh dan soleha. Apa Allah melarang anak kita jadi kontraktor? Tidak. Apa Allah melarang anak kita jadi dokter? Bagus. Apa Allah melarang anak kita jadi anggota DPR? Tidak. Tapi Allah minta jadikan anakmu pejabat yang memperhatikan agama. Bu, ibu. Bu. Kira-kira kalau masuk lagi di kubur sama doa yang ki. Suami. Nalemi orang lain. Siapa doakan kira-kira? Ini kenyataan ibu. Ada temanku dulu haji. Meninggal istrinya. Waktu meninggal istrinya dia bengkak matanya pak. Baru sangku lihat laki-laki bengkak matanya menang. Biasanya kan sedikit dia baru nak terima tamunya orang. Itu pun stres tapi merokok ji. Ini tahu bengkak matanya menangis. Dia bilang, Ustaz saya bisa sampai seperti ini karena hebatnya ini istriku. Rasanya tidak bisa melanjutkan hidupku. Separuh jiwaku ikut bersama istriku. Dalam hatiku pengaruh lagu. Sekali ibu, belum setengah tahun. Pihak jogging di Karebosi. Tuh jogging. Ada ketemu. Ada di sampingnya cewek, muda, putih, panjang rambutnya. Nggak pakai jilbab. Kusenggol itu teman ngajiku. Ini gaya roh. Siapa namanya? Yang baru Ustaz. Siapa doakan kibu? Siapa? Maka kalau mau ki lihat sekarang masa depan tak dikubur lihat tak nak tak sekarang. Kalau malam Jumat mengaji baca Yasin di kamarnya alhamdulillah. Subuh dia pergi ke masjid jamaah tanda makibu. Jamaah kita masuk al kubur tak ada mi doakan ki. Tapi kita tengok kamarnya main game. Tengok lagi main game. Datang bapaknya nalapisi HP-nya dengan buku. Dikirim membaca padahal HP-nya di dalam. Hati-hati. Serius kah ini pak? Serius kah? Saya kalau meninggal, saya tidak harap didoakan sama istriku. Bisa jadi jodohnya terbuka lagi setelah saya meninggal. Apa mi? Jangankan bapak meninggal, nak kena aku saja stroke.